Tidak akan menempelmu terus. Bab 122. Ayo, Stephen mengangguk senyum. Di hall sudah penuh orang yang menunggu filmnya mulai. Stephen melihat-lihat di sekitar. Tiba-tiba, matanya tertarik oleh bayangan seseorang. Kepalanya tertunduk. Rambutnya yang hitam menutupi setengah wajahnya. Penampilannya yang tidak asing, sangat mirip dengan seseorang. Jantung Stephen mulai deg-degan. Dia pun berlari ke orang itu. Stephen, kamu mau apa? Betty melihat Stephen tiba-tiba lari ke arah sana. Dia pun ikut lari juga. Semakin dekat, detak jantung Stephen semakin kencang. Akhirnya, setelah hampir sampai ke orang itu, dia berhenti. Dia tidak salah orang. Perempuan yang duduk di sana, itu Yuki. Banyak omongan yang keluar dari hatinya, tapi satu kata pun tidak keluar dari mulutnya. Stephen mau bicara, tapi rasanya suaranya mampet. Betty juga ikut ke sana. Sekali lihat, dia langsung kenal dengan Yuki yang masih menunduk main HP. Rasa cemburunya seperti racun ular naik ke kepalanya. Wajahnya yang manis pun jadi sedikit mengkerut. Stephen diam-diam berdiri di depan Yuki, tidak berani bicara. Dia takut sekali bicara. Yuki akan langsung hilang. Dia masih harus menunggu beberapa tahun. Seperti merasa diperhatikan oleh Stephen, Yuki tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pandangannya pun lurus dengan pandangan Stephen. Stephen? Mata Yuki penuh dengan kejutan dan sedikit malu. Yuki, kamu kemana saja? Aku telepon kakak kamu. Dia bilang, kamu meninggal karena kecelakaan. Stephen masih merasa dia bermimpi. Tidak percaya masih bisa bertemu dengan Yuki. Hah? Aku tidak ada kecelakaan kok. Aku ke Amerika, sempat tinggal di sana sebentar. Ucap Yuki pelan-pelan sambil menatap Betty di sebelah Stephen. Wajah Stephen yang selalu gentle itu tiba-tiba merasakan tekanan. Yuki, kamu di Amerika baik-baik saja kan? Dia di Amerika baik atau tidak, apa urusannya sama kamu? Stephen, kamu perhatiannya berlebihan ya. Ucap Betty dengan tajam. Omongannya itu untuk Stephen, tapi marahnya itu tertuju kepada Yuki. Tidak mau ikut di tengah-tengah keributan Stephen dan Betty, Yuki pun berdiri, tersenyum kepada Stephen. Stephen, teman aku sebentar lagi datang. Aku ke sana dulu ya. Yuki juga mengangguk dengan sopan kepada Betty, lalu siap-siap masuk ke dalam. Yuki, aku peringatkan kamu ya, jauh-jauh dari tunanganku. Jangan murahan, ucap Betty dengan kesal. Betty, kamu keterlaluan. Kamu tahu tidak tadi kamu bilang apa? Cepat minta maaf sama Yuki. Stephen yang selalu hangat suaranya tiba-tiba jadi serius. Stephen dari dulu tidak pernah bicara sekasar itu kepada Betty. Betty tidak tahan. Hatinya semakin membenci Yuki. Dia menggigit bibirnya sambil melotot kepada Stephen. Stephen, kamu bilang aku minta maaf ke perempuan ini? Iya, Yuki itu temanku. Kamu tidak boleh bicara kasar begitu sama dia. Wajah Stephen tambah marah. Betty marah sampai badannya gemetar. Air matanya pun keluar. Stephen, aku melahirkan anak untuk kamu.
Selalu menemani kamu. Aku di mana kalahnya sama dia? Kamu beraninya berteriak padaku demi dia. Stephen menghela napas mendengar kata anak. Hatinya pun melembut. Matanya pun tidak melihat Betty, lalu melihat Yuki dan berkata, "Yuki, tadi salahnya Betty. Aku minta maaf untuknya." "Aku minta maaf untuknya." Hati Yuki pun sedikit sakit karena maaf dari Stephen. Dia minta maaf kepadanya. Posisinya sebagai apa? Betty itu mamanya anak-anak. Dia itu orang sendiri, keluarganya Stephen. Jadi dia baru bisa minta maaf untuknya, iya kan? Sedangkan dia, Yuki, bagi Stephen sudah jadi orang asing. Sudah tidak mungkin masuk ke kehidupan Stephen lagi. Menahan rasa sakitnya, Yuki tersenyum ke Stephen. "Tidak apa-apa, tidak usah dipikirkan." Yuki membalikkan badannya, jalan ke arah pintu. Dia takut telat sedikit saja, air matanya akan keluar. Kepura-puraannya yang kuat akan hancur. Kelemahannya juga akan ketahuan. Tiba-tiba, mood nonton filmnya hilang. Yuki pun menelpon Nindi. "Nindi, kamu di mana? Aku tiba-tiba tidak mau nonton film. Aku balik duluan ya. Kamu nonton sendiri saja." "Aku baru sampai bioskop nih. Kamu di mana?" Baru selesai berbicara, Nindi langsung melihat Yuki di tengah kerumunan orang. "Yuki, kamu kenapa tiba-tiba tidak mau nonton film?" "Tidak apa-apa. Mood sedang tidak bagus saja," ucap Yuki pelan-pelan. "Kalau gitu kita makan saja yuk. Di pusat kota ada restoran Jepang yang baru buka. Aku traktir kamu makan untuk merayakan aku resign." "Oke, baiklah." Melihat temannya itu sedang semangat, Yuki pun tidak enak untuk menolak. Restoran Jepang yang baru buka itu dilihat-lihat memang lumayan bagus. Dekorasi luarnya elegan. Di pintunya ada 2 kolam ikan. Di dalamnya ada lotus dan ikan emas. Kelihatan sangat bagus. Pelayan melihat Yuki dan Nindi masuk lalu berkata, "Mohon maaf, sekarang sedang tidak ada tempat kosong. Silahkan masuk ke ruang tunggu di dalam, tunggu sebentar." "Oke, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar deh. Lagi pula, tidak begitu lapar juga." Mereka berdua mengikuti pelayan ke ruang tunggu di dalam yang lebih elegan. Nindi yang jalan di depan tiba-tiba berhenti, memutar kepalanya dengan gugup lalu berkata kepada Yuki, "Yuki, Rehan." "Hah?" Yuki bingung. Kenapa Nindi tiba-tiba menyebut Rehan? "Rehan ada di dalam." Nindi perbesar suaranya. 2 pria yang di dalam mendengar suara Nindi lalu mengangkat kepalanya. Mendengar omongan Nindi dengan jelas, Yuki baru menarik Nindi, tapi sudah telat. Rehan dengan matanya yang dalam melihatnya. Hati Yuki gemetar. "Nindi, kebetulan ya." Ethan melihat Nindi, matanya langsung bersinar. "Kalian juga datang tunggu tempat kosong ya? Nanti sekalian duduk bareng saja ya." Nindi melihat wajah Yuki yang pucat dan juga melihat wajah Rehan yang marah, langsung bilang ke Ethan, "Terima kasih Pak Ethan, tapi kami makan di restoran lain saja deh. Selamat tinggal." "Tunggu," ucap Rehan dengan dingin, menatap kaki Yuki dan Nindi. Setelah bengong sebentar, Yuki langsung menarik Nindi pergi. "Yuki, kalau kamu berani pergi, Nindi jangan berharap dapat kerja di kota C," ancam Rehan.
Yuki marah sampai gemetar. Pria ini selain ancam orang, tidak bisakah yang lain lagi? Dulu pakai ayahnya untuk ancam dia, sekarang memakai Nindi. Kenapa semua orang yang dia hargai bisa jadi ancaman untuknya? Rehan, kamu sebenarnya mau paksa aku sampai kapan? Yuki berhenti, membelakangi Rehan. Dia pun tidak bisa bergerak karena ancaman itu. Yuki, ayo pergi. Aku tidak percaya kalau aku keluar dari pintu ini, aku benar-benar tidak dapat kerjaan baru. Nindi tidak takut sama ancaman Rehan. Dia tidak percaya Rehan sejahat itu. Tapi Yuki tidak berani begitu optimis. Kekuatan Rehan tidak ada yang lebih jelas darinya. Kekuatannya di kota C begitu besar. Besarnya itu melebihi imajinasi Nindi. Dia tidak mau membuat teman baiknya itu ambil risiko. Nindi, aku lapar. Kita makan di sini saja ya. Yuki melihat Nindi dengan mata memohon. Melihat ekspresi Yuki, Nindi mau tidak mau menganggukkan kepalanya. Mereka berdua terpaksa duduk di pinggir meja, seberang-seberangan dengan Rehan dan Ethan. Yuki, tidak usah gugup seperti itu. Rehan tidak akan makan kamu kok. Ethan melihat tampang Yuki sedikit tidak nyaman. Rehan tampan begitu, uangnya juga banyak. Kemampuan manage perusahaannya juga bagus. Dia suka Yuki. Yuki harusnya senang. Tapi melihat Yuki wajahnya seperti terpaksa, Ethan pun geram. Rehan melipat tangannya, tidak berbicara sepatah kata pun. Tadi pagi main golf sama Ethan, dia tidak ada mood sama sekali. Otaknya penuh dengan Yuki. Dia mau bertemu Yuki. Hanya mau bertemu Yuki. Urusan lain menurutnya tidak penting. Barusan di saat ketemu Yuki, detak jantungnya tiba-tiba berdetak dengan cepat. Hatinya yang kosong pun langsung terisi penuh. Tapi ekspresi wajah Yuki dari atas sampai bawah sangatlah dingin. Membuat Rehan hatinya juga menjadi dingin. Yuki pun tersenyum kepada Ethan dengan terpaksa, tidak bicara apa-apa. Mereka berempat pun diam semua. Atmosfernya menjadi aneh. Yuki, kamu benar tidak usah gugup seperti gitu. Rehan sudah putusin untuk melepaskan kamu. Dia tidak akan dekat-dekat kamu lagi. Ethan mencoba membuka suara. Dia mau lihat respon dari Yuki. Melihat apakah Yuki ada perasaan sama Rehan. Walaupun itu sedikit, Rehan pasti akan membaik. Hanya Ethan yang tahu pahitnya hati Rehan. Orang yang brutal seperti Rehan ternyata bisa patah hati juga. Ethan benar-benar salut dengan Yuki. Mendengar Ethan, badan Yuki pun bergetar. Melihat Ethan dengan tidak percaya, suaranya pun juga senang. Yang kamu tadi bilang itu benar? Kagetnya wajah Yuki terlihat dengan jelas. Harapan terakhir Rehan sudah hancur. Ternyata yang Ethan bilang itu benar. Orang ketiga ternyata yang paling tahu jelas. Yuki sama dia itu benar-benar tidak ada perasaan apapun. Kalau tidak, Yuki tidak mungkin ekspresinya begitu. Ekspresi Yuki seperti orang yang sudah lapar sangat lama, lalu melihat makanan, sangat senang. Ternyata dia selama ini ada di sisinya, hanya membuat dia sakit. Ternyata dia benar-benar tidak mencintainya. Dari dulu tidak pernah mencintainya. Tangan Rehan pun dikepal keras-keras. Matanya yang tajam semakin dalam, seperti malam yang gelap. Ethan mengangkat bajunya dan berkata, "Benar, kalau tidak percaya, tanya saja sama Rehan."
Yuki pun memutar kepalanya seperti mau bertanya kepada Rehan. Pandangan itu malah membuat hatinya gemetar. Di mata Rehan, Yuki melihat jelas. Sesuatu ini hanya bisa menggunakan satu kata untuk dijelaskan, yaitu putus asa. Tatapan Rehan, Yuki sudah lihat sangat banyak, yang dingin, yang sombong, yang childish, yang nafsu. Tapi dia tidak pernah melihat mata Rehan yang putus asa. Melepaskannya bisa membuat Rehan sesakit itu. Dia selama ini berpikir dia hanya mainannya Rehan. Jangan-jangan dia salah. Rehan benar-benar mencintainya. Hati Yuki seperti ditabrak oleh sesuatu. Di hati Yuki ada sesuatu yang keluar.